Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Niko Kristanto. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kuliah KKL 1 seri pengenalan tentang lahan gunung api. Pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas tentang hidrologi pada bentang lahan gunung api pada gunung api Merapi. Kita akan membahas sedikit tentang meteorologi klimatologi, kemudian kita akan membahas tentang hidrologi permukaan, kemudian air tanah, dan mata air yang ada di bentang lahan gunung api. Ketika kita mengkaji hidrologi, kita selalu dimulai dari daur hidrologi. Ini adalah salah satu skema daur hidrologi yang sangat umum yang sering kita jumpai, di mana dia selalu dimulai dengan lautan, daratan, dan pegunungan. Ini sudah sangat awam kita kenal dari SMP, SMA, bahkan SD ya. Kita sudah kenal dengan daur hidrologi seperti ini, dan skema ini mirip sekali yang terjadi di di daerah istimewa Yogyakarta, di mana di sini adalah Samudra Hindia, kemudian di sini ada Bantul, Sleman, dan ini adalah Gunung Api Merapi. Samudra Hindia itu memberi pasokan evaporasi yang cukup besar, kemudian dia uap air yang terbentuk dia akan terbawa angin ke arah Gunung Api Merapi. Karena perbedaan elevasi, maka terjadi pengangkatan yang menyebabkan terjadinya pendinginan. Proses pendinginan ini menyebabkan terjadinya presipitasi. Nah, presipitasi dalam hal ini adalah hujan ya, hujan. Karena bentuk presipitasi itu ada banyak sekali, ada snow, ada hail, ada rain atau hujan, ada yang lain nanti lebih detail dikaji di kuliah meteorologi dan klimatologi. Nah, hujan yang jatuh ini dia akan berinteraksi dengan landscape yang ada, di mana yang pertama dia akan menyentuh dengan tanaman menjadi simpanan intersepsi, kemudian akan sampai ke tanah, dia akan meresap menjadi infiltrasi dan akan mengalir menjadi runoff. Ketika kita bicara tentang hujan, khususnya di Yogyakarta, skema hujan yang seperti ini disebut dengan skema hujan tipe orografis, karena terjadi pengangkatan karena elevasi. Nah, ini adalah salah satu contoh peta sebaran hujan ya. Ini dihasilkan dari beberapa titik stasiun hujan, kemudian diinterpolasi. Nah, ini ada yang patah-patah ini karena datanya tidak bagus. Tapi poin yang ingin saya sampaikan di sini adalah di sini ada Samudra Hindia, di mana tadi dia adalah sumber dari evaporasi yang terjadi, sumber utama dari evaporasi yang terjadi. Dia akan menguap, dia akan terbawa angin menuju ke arah utara, di mana di bagian utara itu terdapat Gunung Api Merapi. Di sini dia akan terjadi pengangkatan karena elevasi, kemudian terjadi pendinginan dan terjadi hujan. Itu yang disebut dengan hujan orografis yang saya sampaikan tadi. Dari situ, dari pola hujan ini kita bisa lihat bahwa hujan ini sangat terkontrol oleh landscape, sehingga kita ketika mengkaji tentang hujan itu bisa dikaitkan dengan landscape-nya. Nah, ini adalah sebaran hujan yang ini adalah sebaran hujan di Yogyakarta berdasarkan bulan ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, di mana Januari, Februari itu adalah puncak hujannya, kemudian Maret mulai sedikit hujannya, kemudian Juli, Agustus, September itu sangat sedikit sekali, Oktober mulai ada, November, Desember. Dari beberapa pola hujan yang ini,
yang ada ini selalu dia patternnya itu terkontrol oleh landscape yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Apabila kita melihat citra Google Earth, ini adalah Google Earth yang bisa teman-teman download aplikasinya, kemudian bisa digunakan untuk melihat landscape yang ada. Ini adalah daerah istimewa Yogyakarta, di mana di sini adalah Gunung Api Merapi, di sini adalah perbukitan Menoreh, ada perbukitan Batu Agung, di sini ada kota Yogyakarta, di sini adalah Kebun Bantul ya. Nah ini adalah sumber evaporasi tadi, Samudra Hindia. Dia akan mengalami penguapan, kemudian dia akan terangkat ke atas karena elevasi dan hujan. Di sini terjadi hujan, sehingga hujannya paling banyak ada di Sleman Utara. Karena proses hujan yang terjadi di Yogyakarta ini tipe orografis. Paling dominan itu adalah tipe orografis. Selain hujan yang terkontrol oleh landscape, itu kita ketahui juga suhu ya. Suhu ini juga sangat terkontrol oleh landscape gunung api, di mana dia setiap kenaikan elevasi 100 meter dia terjadi penurunan suhu sebesar kira-kira 1 derajat. Yang berikutnya adalah hidrologi permukaan. Apabila dilihat dari kacamata daerah aliran sungai atau DAS, bentang lahan gunung api Merapi terbagi menjadi 3 DAS. Pada bagian timur itu terdapat DAS Bengawan Solo, kemudian bagian barat dan utara itu terdapat DAS Pogo, dan bagian selatan itu ada DAS Opak Oyo. Nah, DAS itu sendiri apa? DAS adalah suatu wilayah ekosistem yang dibatasi oleh topografi, jadi dibatasi oleh topografi, ikir-ikir gitu ya, yang berfungsi sebagai pengumpul, penyimpan, penyalur air serta sedimen dan unsur hara yang dia keluar pada satu outlet tunggal atau single outlet. Ini adalah definisi DAS permukaan ya. Nanti kalau DAS-nya adalah kars, itu nanti definisinya akan berbeda lagi. Kita kembali ke Google Earth ya. Nah, di sini bisa dilihat ini adalah puncak Gunung Api Merapi. Bisa kita lihat ini Google Earth sudah ditumbang susunkan dengan batas DAS dari Kementerian Kehutanan. Kita bisa lihat di bagian timur ada Bengawan Solo atau DAS Bengawan Solo, kemudian di sebelah barat ada DAS Pogo yang nanti akan mengalir di Sungai Pogo, kemudian DAS Opak Oyo yang nanti akan mengalir di Sungai Opak di Gunung Merapi, dan Oyo yang ada di wilayah Wonosari. Jadi penting sekali ketika kita mempelajari DAS ini, ketika kaitannya kita mempelajari tentang hidrologi. Bisa dibayangkan ketika hujan yang jatuh di Klaten, Boyolali ini akan memberi sumbangsih ke DAS Bengawan Solo yang jauh lebih besar daripada Opak dan Oyo. Kita bisa lihat, bandingkan ukurannya. Kalau ini Opak Oyo ya, ini adalah Opak Oyo. Nah, Bengawan Solo ini besar sekali. Nah, bisa dilihat kalau di sini Bojonegoro ini sering banjir, ini sumbernya ada dari Klaten, dari Wonogiri, banyak sekali. Ketika hujan yang jatuh di landscape Merapi di Boyolali ini, dia akan mengalir melalui anak-anak sungai Bengawan Solo, kemudian masuk ke kota Solo, Sragen, Ngawi, Bojonegoro, Lamongan, dan Gresik. Jadi sangat jauh sekali. Air yang dikumpulkan lebih banyak daripada yang berada di Opak dan Oyo. Kalau yang jatuh di Sleman
dia akan lebih cepat sampai di lautan, dalam hal ini Samudra Hindia ya, sampai di Samudra Hindia karena dia jaraknya lebih pendek. Kalau kita ukur jaraknya dari puncak sampai ke outlet itu sekitar 54 ya kalau yang ini, kalau yang Pak Oyo. Kemudian kalau yang ini kasar ya, ini untuk memberi gambaran saja, ini dari puncak sampai ke sana ada 243 km. Nah, ini jarak lurus dari puncak gunung api sampai ke outletnya. Nah, ini bisa dibayangkan air yang mengumpul di Opak, Oyo dan Bengawan Solo pasti berbeda juga dengan yang di Sungai Pogo yang dia dimulai dari Temanggung, kemudian ada Magelang, masuk ke Kulon Progo. Itu akan berbeda sekali. Apabila dilihat dari kacamata pola aliran, bentang lahan gunung api itu memiliki pola aliran radial, di mana dia pola alirannya itu mengalir ke segala arah di tubuh gunung api tersebut. Pola aliran yang lain itu ada rektanguler, biasanya ditemukan di wilayah patahan, dia terkontrol oleh patahan yang ada gitu ya. Kemudian yang lain itu ada trellis, sering ditemukan di wilayah lipatan. Kemudian dendritik ini di landscape denudasional. Nah, spesifik untuk pola aliran radial ini memiliki perkembangan lembah sungai yang spesifik juga. Dia terdapat 3 stadium muda atau river 1 di sini ya, stadium dewasa, kemudian stadium tua. Stadium muda itu biasanya berada di wilayah hulu dengan kemiringan lereng yang cukup besar, sehingga dia aliran airnya ini menjadi sangat deras sekali. Ketika aliran airnya menjadi deras sekali, maka erosi vertikalnya menjadi sangat dominan, sehingga bentuknya itu menjadi V-shape dengan lembah-lembah yang sangat narrow atau sempit. Karena dia aliran arusnya sangat deras, kemudian erosi vertikalnya sangat tinggi, sehingga dia bentuk lembahnya berbentuk V yang sempit. Kemudian ketika sungai ini sudah memasuki kemiringan lereng yang relatif lebih landai daripada yang di hulu, dia akan terjadi erosi lateral, atau dia prosesnya adalah pelebaran sungai atau valley widening. Di sini sungainya akan sedikit berubah, bergeser gitu ya. Kemudian dia akan terjadi erosi ke kanan ke kiri, walaupun erosi vertikal masih ada di situ, sehingga dia lembah sungainya menjadi lebih besar dan pergerakan sungainya menjadi lebih lebar. Ini disebut dengan stadium dewasa. Ketika dia masuk ke kemiringan lereng yang landai, dia proses yang dominan adalah meandering. Jadi sungainya berkelok-kelok, nanti dia akan di sini tererosi, di sini tererosi, sehingga dia akan terputus dan membentuk oxbolik. Jadi salah satu penciri utama stadium tua ini adalah keberadaan oxbolik. Kita kembali lagi ke Google Earth. Bisa kita lihat di sini bahwa lembah-lembah yang ada di sini, yang ada di hulu, ini memiliki bentuk lembah yang V ya bentuknya ya, ini V. Kemudian sangat dalam karena erosi vertikalnya sangat dominan di situ. Namun ketika kita melihat di Sabudam, salah satu sabudam yang tadi dijelaskan oleh Prof. Eko Bonggang, ini kita bisa lihat di sini. Nah, itu lembahnya di sana, sabudamnya di sini, sabudamnya, kemudian ini lembahnya dari atas sana.
Ini kita bisa lihat di sini lubangnya sangat dalam gitu ya. Namun ketika di sini di sapu ini dia menjadi lebar karena dia di sini fungsi sapu di sini adalah untuk menurunkan gradien sungai dan tubuh sungainya ini diperlebar agar daya tampung terhadap aliran lahar ini menjadi lebih besar, gradien sungainya diturunkan menjadi kemiringannya menjadi lebih landai sehingga nanti kecepatan piroklastik atau laharnya itu menjadi lebih rendah. Ini adalah salah satu bentuk dari mitigasi bencana yang ada di Gunung Api Merapi. Tipe aliran yang ada pada wilayah Gunung Api Merapi juga sangat spesifik. Jadi dia alirannya sangat mengikuti pada pembagian bentuk lahan sebenarnya. Jadi kalau kita perhatikan pada wilayah kerucut gunung api itu kalau kita lihat di sini dia kering ya. Jadi dia merupakan sungai dengan tipe aliran efemeral atau dia hanya ada aliran ketika ada hujan saja. Berbeda halnya ketika nanti sudah di bagian lereng gunung api, baik itu lereng atas, lereng tengah, lereng bawah sampai lereng tengah biasanya itu dia sifat alirannya adalah tipe sungainya adalah intermittent atau dia mengalir ketika musim hujan dia akan mengalir terus nanti setelah pada lereng kaki kemudian dataran aluvial itu dia sudah berubah menjadi tipe perennial atau dia mengalir periodik sepanjang tahun. Jadi alirannya ada terus. Hal ini dikarenakan adanya suplai dari air tanah yang cukup besar. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh masyarakat Yogyakarta untuk memenuhi kebutuhan air, baik itu untuk air minum ataupun air irigasi. Untuk air tanah, kita coba lihat sebuah peta yang dibuat oleh Bapak Dr. Heru Hendrayana dari Fakultas Teknik Geologi UGM juga. Ini beliau mengunggah peta ini di ResearchGate. Ini kita bisa lihat di wilayah kerucut ini dibatasi sebagai recharge area untuk air tanahnya. Kemudian dari wilayah Pakem sampai Ngaglik ini dia merupakan zona transisi dan Ngaglik sampai ke bawah itu adalah daerah discharge di mana di situ bisa diambil air tanahnya untuk keperluan masyarakat dan ini masih merupakan satu cekungan air tanah yang sama gitu ya. Jadi formasi Sleman dan formasi Yogyakarta dalam hal ini karena dia terbentuk akibat proses letusan gunung api Merapi di mana materialnya itu adalah pasiran. Itu aquifer yang ada di wilayah Yogyakarta, Sleman, lereng Merapi itu sangat bagus sekali sehingga sumber daya air tanahnya sangat bagus sekali. Ketika kita bicara tentang sumber daya mata air di wilayah Gunung Api Merapi, kita tidak bisa lepas dari proses pembentukan gunung api itu sendiri. Nah, proses pembentukan gunung api Merapi itu sendiri, dia terjadi karena proses beberapa kali letusan. Jadi dari letusan awal, kemudian dia terjadi endapan, kemudian letusan lagi, dia terjadi endapan lagi, kemudian terjadi letusan yang berikutnya, dia akan terjadi endapan yang berikutnya. Nah, proses endapan ini pada akhirnya membentuk gunung api Merapi. Yang ini kemudian ada beberapa bagian yang disebut dengan break off slope. Di sini ada lereng, kemudian patah, kemudian lereng lagi, patah lagi, lereng lagi, patah lagi. Nah, itu disebut dengan break off slope. Break off slope ini juga yang nanti
membantu kita ketika kita melakukan interpretasi bentuk lahan. Pada break of slope ini biasanya muncul yang disebut dengan mata air atau sering disebut dengan spring belt atau sabuk mata air. Spring belt ini muncul karena perbedaan material endapan tadi. Periode letusan masing-masing yang terjadi itu kemudian tekuk lereng yang merubah kemiringan lereng ini menyebabkan air tanah yang ada. Jadi di sini ada air tanah gitu ya. Dia dalam, kemudian dia keluar di sini sebagai mata air. Dia ada lagi, kemudian keluar sebagai mata air, di sini keluar sebagai mata air. Nah, yang seperti ini, mata air seperti ini disebut dengan spring belt atau sabuk mata air. Disebut sebagai sabuk mata air karena break of slope ini biasanya dia bentuknya itu mengelilingi tubuh gunung api itu sendiri, sehingga dia disebut dengan spring belt atau sabuk mata air. Kita kembali lagi ke Google Earth untuk mencoba mengetahui sebaran mata air yang ada di wilayah gunung api Merapi. Kita coba cari dengan kata kunci Umbul. Nah, kita bisa lihat di sini dia berada pada lereng yang kira-kira hampir sama. Di sini ada Umbul Mantan, Umbul Nilo, Umbul Sekedang, Umbul Kedaren, Umbul Geneng, dan seterusnya. Ini banyak sekali yang di wilayah Klaten ya. Kalau kita masukkan mata air, nah di sini juga ada lagi di sini. Mata air. Nah, ini masih pada lereng-lereng yang sama, dia muncul di situ. Ini menunjukkan bahwa spring belt memang muncul sebagai mata air yang dia mengelilingi gunung api. Hanya saja ketika kita masukkan, tidak semua mata air yang muncul di sini, tidak semua mata air yang ada di wilayah gunung api muncul di Google Earth, karena ini sangat tergantung pada data yang diinputkan di Google. Itu tadi adalah sedikit penjelasan tentang hidrologi di wilayah gunung api Merapi dan sangat pentingnya sumber daya air di wilayah gunung api Merapi, sehingga pengamatan ini sangat penting sekali dilakukan. Ini sudah banyak sekali dilakukan di beberapa wilayah di gunung api Merapi. Ini ada stasiun duga air di mana dia akan mengukur aliran air, kemudian stasiun klimatologi dia akan mengukur parameter iklim dan hujan, kemudian stasiun penangkar hujan itu adalah stasiun yang hanya mengukur hujan dan suhu saja. Ini sudah cukup banyak sekali di wilayah Yogyakarta, baik yang manual maupun otomatis, dan juga yang telemetri. Yang telemetri ini ada salah satu contoh yang dilakukan di wilayah lereng barat Merapi. Ini ada data hujan, kemudian ada data solar radiasi, kemudian suhu, tekanan udara. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan tema hidrologi di wilayah bentang lahan Gunung Api Merapi. Ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.